Dulu pas masih komuter, gue itu punya kebiasaan kalau pulang kantor sebelumnya gue download drama dulu. Soalnya pas pulang kan pas jam sibuk tuh biasanya gue nggak dapet tempat duduk. Jadi kalau misalnya di jalan gue tuh suka menghabiskan waktu dengan nonton drama gitu. Ya lumayan lah daripada bete kan berdiri gelantungan berharap mas-mas sebelah atau depan ada yang nawarin sini mbak gitu. Tapi ada kalanya gue tetep bete. Soalnya kadang kan penyimpanan HP itu kan terbatas ya, jadi cuma bisa download 1 episode doang. Sedangkan perjalanannya itu panjang dan melelahkan. Jadi kayaknya 1 episode aja nggak cukup gitu. Terus belum lagi kadang-kadang tuh sebelum pulang gue lupa ngecas di kantor. Akhirnya gue juga tetap nggak bisa nonton walaupun udah download. Nah mungkin semuanya bisa berubah kalau saat itu gue punya Oppo A96. Gak jadi resign gue. Cerita soal penyimpanan HP yang terbatas kayaknya udah gak relevan lagi kalau ketemu HP ini. Dengan ROM 256GB, kayaknya tuh storing drama sampai 1 season juga gak masalah. Lumayan buat menghemat kuota pribadi kalau mau nonton ulang. Kan bisa pakai wifi kantor. Buat kalian yang butuh menyimpan tugas atau kerjaan, kayaknya sih udah sangat memadai ya. Dan juga buat menyimpan foto dan video. Karena lega, jadi nggak perlu sering-sering backup ke komputer. Apalagi zaman sekarang, kita tuh sering banget ambil foto, video, buat mengabadikan momen sehari-hari gitu. Ditambah lagi dengan tersedianya banyak aplikasi editing, baik untuk foto ataupun video, hal itu tuh memungkinkan kita untuk jadi lebih kreatif gitu loh. Lumayan buat bahan postingan di sosial media, ya hitung-hitung buat pengingat di masa depan. Meskipun terkadang yang bikin sebel saat ngedit foto atau video adalah HP jadi lemot alias nge-lag. Untungnya Oppo A96 udah punya RAM 8GB. Udah selega itu dan masih bisa ditambah hingga 2GB, 3GB, bahkan 5GB. Urusan mesin, handphone ini dipersenjatai sama Qualcomm Snapdragon 680. Awalnya gue pikir kayaknya biasa aja deh ya. Tapi setelah HP ini dipinjam sama tukang siksa, ternyata doi terkejut. Gak percaya? Nih buktinya, sini. Gue pakai handphone ini untuk main Mobile Legends dan kita dapetin settingan rata kanan dengan grafisnya yang udah nyala di high dan juga frame rate-nya ada di ultra. Karena ultra udah kebuka, air di tengah-tengah itu kelihatan bisa goyang-goyang. Satisfying banget buat kalian yang punya fetish di airnya Mobile Legends. Main 1 atau 2 pertandingan juga lancar banget dan FPS bertahan di sekitaran 60 FPS. Pas lagi war juga gue gak nemu cegukan sama sekali. Overall, gue puas banget main Mobile Legends di handphone ini. Tapi buat game yang sedikit lebih berat kayak PUBG Mobile, settingan yang didapetin ini belum bisa mentok kanan. Settingannya ada di frame rate smooth dengan grafis high. Berarti detail gambar yang ditampilkan tuh nggak terlalu memuaskan dan FPS cuma sampai di angka 30 aja. Tadinya gue berharap bisa tertolong dengan gyroskopnya yang cukup oke. Cuma ternyata gyroskopnya juga agak kurang responsif ya. Mudah-mudahan ini bisa diperbaiki di software update. Oh iya, handphone ini juga sudah dilengkapi dengan dual speaker. Jadi enak buat main game yang butuh audio. Ini kabar baik buat kalian yang gak suka pakai headset saat main game Battle Royale kayak PUBG Mobile gitu. Kalian tetap bisa tahu posisi musuh itu ada di mana dengan hanya mengandalkan speakernya aja. Meskipun pas gua tes satu-satu, speaker atas dan speaker bawahnya itu rasanya beda dengan karakteristik dan volume maksimal yang beda. Speaker bawahnya kedengeran lebih bright dan powerful ketimbang speaker yang atas. Tapi itu kalau dicoba satu persatu. Kalau buat didengerin barengan alias normal tetap terasa utuh dan bulat. Enak nih buat dengerin musik di Spotify. Selain soal speaker, hal lain yang gue notice ketika gue main game di handphone ini adalah suhunya yang ternyata adem bos. Tapi ya nggak tahu kalau kalian mainnya sambil ngecharge, lagian jangan dibiasain lah main game sambil ngecharge, itu bahaya buat handphone kalian, cepat rusak. Baterainya udah 5000 mAh dan kalau misalnya kalian masih kurang sama baterai 5000 mAh, ngecharge-nya juga sebenarnya udah lumayan cepat karena dia sudah mendukung 33 watt super VOOC. Jadi ngecharge dari 0 sampai penuh itu cuma butuh waktu 1 jam lebih dikit.
Nggak usah lah main-main sambil ngecharge, mendingan istirahat dan dicolokin aja. Kalau gue sih lebih sering ngecharge sambil ditinggal tidur, supaya nanti pas bangun handphone Oppo A96 ini udah penuh baterainya. Emangnya aman ngecharge sambil tidur? Kalau pakai Oppo A96 tentu aja aman. Nggak khawatir ngecas jadi kepanasan karena ada charging heat controlnya. Ada juga fitur optimized night charging seperti di seri Oppo Reno yang udah pernah dibahas di channel ini. Jadi seiring berjalannya waktu, nanti si ColorOS-nya itu akan mempelajari kebiasaan kita jam berapa kita bangun tidur. Jadinya nanti kalau kita charge sambil tidur, dia akan berhenti ngecharge di sekitaran 80%, di cut off arus yang masuk. Lalu dilanjutin lagi sekitar beberapa menit sebelum kita bangun. Makanya cerdas banget. Pinter ya dia, cakep lagi. Iya. Lihat deh tampangnya, kekinian dengan punch hole display. Ukuran layarnya cukup besar, yaitu 6,59 inci dengan color gamut mencapai 96% NTSC. Kesan yang gue dapet adalah warnanya nih cerah, tapi nggak terlalu mencolok mata. Kalau mau lebih lembut, kita bisa juga ubah settingannya jadi gentle. Pengalaman nonton di handphone ini emang cukup imersif. Ukuran layarnya besar, dual speaker dengan suara yang renyah, belum lagi penyimpanan lega buat nyimpen drama satu season sekalipun. Kalau takut mata lelah, kita bisa aktifin fitur eye comfort untuk nahan blue light yang bisa memicu nggak enak di mata gitu. Kalau udah lowbat, kayak tadi gue bilang, bisa ngecas dengan cepet. Ditinggal ngabisin nasi padang aja udah selesai. Makan nasi padang lama banget ya, sejam. Tapi kalau nonton drama Korea mah enaknya sambil makan tteokbokki. Kalau makan nasi padang itu enaknya sambil scrolling media sosial. Tenang, gue bukan tipe yang makan nasi padang itu pakai garpu sama pisau, bukan. Tapi gue makan nasi padang jelas pakai tangan. Lu pakai sendok ya? Tapi gue bisa tetap scrolling Reels dan TikTok kalau pakai handphone ini. Soalnya ada fitur air gesture yang memungkinkan buat scrolling tanpa nyentuh. Berkat sensor AON di handphone ini, kalian bisa aktifin ini di pengaturan. Asik juga. Handphone ini juga sudah mendukung refresh rate sampai 90 Hz. Tapi, refresh rate segitu tuh tentu makan daya yang lebih banyak. Jadi kalau mau menghemat baterai, kita bisa ubah pengaturannya jadi 60 Hz aja. Kalau nggak mau ribet bolak-balik ngatur refresh rate, bisa juga pilih auto dengan adjustment hingga 5 tingkatan refresh rate. Display bisa menyesuaikan jenis kontennya, sehingga penggunaan baterai juga jadi lebih hemat. Varian yang gue pegang ini adalah yang Pearl Pink. Meskipun namanya pink, tapi ini nggak terlalu berasa pinknya. Malah dominan kilau kayak mutiara gini loh. Warna pinknya justru berasa di bagian framenya. Meski nggak terlalu kentara juga sih, jadi nggak terlalu girly gitu loh kesannya. Tapi kalau kalian lebih suka warna gelap, ada juga yang varian Starry Black. Nah, back covernya ini sudah pakai teknologi Oppo Glow yang bikin sidik jari dan debu nggak mau nempel. Juga ada sertifikasi IPX4 untuk waterproof dan IP5X untuk dustproof. Sensor sidik jari terletak di power button yang ada di sisi kanan framenya. Gue ngerasa ada jarak antara back cover dengan komponen di bagian dalamnya, tapi nggak berasa getar pas dipakai nyetel audio dengan volume tinggi. Selain itu, bisa juga pakai case bawaan biar nggak berasa gapnya. Case-nya ini soft dan transparan dengan bagian framenya cenderung frosted white. Gue prefer pakai casing sih karena HP ini cukup tipis, masih enak dipegang meski ada lapisan pelindungnya. Desain kamera belakangnya simple dengan 2 lensa dan 1 flash di bagian modul kameranya. Kamera utamanya tuh resolusinya 50 megapiksel loh, sedangkan kamera kedua adalah kamera bokeh 2 megapiksel. Hasil kamera belakang mode auto pretty solid untuk di tempat dengan cahaya yang memadai. Hasilnya bisa menampilkan warna natural dengan saturasi yang pas di mata. Reproduksi warna kulitnya juga bagus. Kalau mau lebih detail, ada mode Extra HD yang bisa dipilih. Nah, untuk mode portrait, separasinya cukup tegas untuk foto di tempat dengan cahaya yang memadai. Ya, bocor halus wajar lah. Hasil bokeh flare portraitnya juga rapi. Sedangkan untuk mode malam, gambar yang dihasilkan cukup terang tanpa noise yang terlalu mengganggu. Hasil videonya cukup detail dan cenderung punya warna yang natural, tapi kurang stabil saat digunakan sambil jalan dan punya dynamic range yang sempit. Ini hasil kamera dari Oppo A96. Ini panas terik ya, jam 11 siang. Kita lihat bagaimana autofokusnya ke tangan dan ke langit. Langitnya lagi cerah banget nih, lagi lumayan oke. Meskipun nggak menggambarkan dynamic range yang gimana-gimana jadinya. Nah, stabilisasinya kalian lihat sendiri. Hasilnya kayak begini. Kita
Trik banget ya. Sedangkan untuk hasil kamera depan yang beresolusi 16 megapiksel, impresinya nih cukup berbeda dengan kamera belakang. Hasil kamera mode auto belum bisa nih ngangkat skin tone wajah dengan natural dan cenderung ke hue yang agak-agak magenta gitu. Perlu kondisi cahaya terang, tapi jangan terlalu terik juga kayak di outdoor buat nampilin warna yang lebih mirip sama skin tone dan nggak flat. Hasil videonya cukup bisa menangkap gambar dengan baik meski sangat berjuang di dynamic range dan stabilisasi. Nah, kalau ini hasil kamera dari Oppo A96 untuk mode 1080p. Jadi resolusinya 1080p. It's a little bit struggling di dynamic range. Muka gua dan langit agak sulit diambil. Ya. Kalau gua fokusnya pindah ke langit, jadinya kayak gini. Balik lagi fokusnya ke muka, jadinya langitnya blown out. Tapi ini emang trik sih, jadinya expected lah. Secara umum, Oppo A96 ini cocok untuk kalian yang nggak mau ribet atau kreativitasnya terganggu gitu sama HP yang storage-nya terbatas. Juga buat kalian yang memprioritaskan waktu kalian untuk hal yang sedang kalian kejar, baik itu dalam hal prestasi akademik atau target karir. Nggak mau gitu loh buang-buang waktu dengan masalah klasik HP nge-lag atau ngecas kelamaan. Tapi di sisi lain, kalian juga nggak mau mentally drain gitu dengan segudang aktivitas produktif. Ya, sesekali butuh hiburan sesaat yang gampang diakses dan handy. Nonton atau main game sekedar untuk melepas stres supaya lebih produktif lagi. Nah, apakah kalian termasuk kategori itu dan sedang nyari handphone? Tulis di kolom komentar ya. Sekian sharing kami tentang Oppo A96. Kami pamit. Bye!